Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana ibadah puasa tersebut juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 183. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang. Kita masih diberikan Allah kesehatan insyaallah zahir dan batin, diberikan Allah waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan. Kadang umurnya panjang, badan tak sehat. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tak ada untuk ibadah. Waktu luang ada, umur panjang, badan sehat, kadang tak istiqomah pula. Mudah-mudahan kita selalu mensyukuri atas seluruh nikmat dan karunia yang Allah titipkan kepada kita, dan semoga semua diijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, bulan Rajab telah kita lewatkan. Bulan Sya'ban sudah berada di penghujung, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita berada di bulan yang penuh maghfirah, yaitunya bulan Ramadan. Bulan suci Ramadan. Kenapa bulan suci? Karena banyak nilai-nilai yang agung, karena hamba mendapat maghfirah dan ampunan. Oleh sebab itu, karena bulan suci, maka awalilah bulan suci tersebut dengan suci pula. Itulah yang sering kita sebut dengan saling memaafkan, atau konsep Al-Quran fa'fu wasfahu. Jangan kita menganggap bulan suci karena gembira, karena bahagia, karena senang, akhirnya diawali dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, atau yang sering disebut dengan perbuatan dosa dan kotor.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apa yang penting kita persiapkan? Yang pertama kali adalah perbanyak ilmu. Ilmu apa? Ilmu untuk beribadah, ilmu untuk beramal, dan ilmu yang udah tahu diamalkan. Kadang kita sudah tahu ilmu sholat, tidak sholat. Sudah tahu kita dengan keutamaan fadilah sholat sunnah, tapi kita tidak melaksanakannya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan tidak ada gunanya, tidak ada manfaat. Diamalkan. Begitu penting ilmu itu, malahan Allah menyitarakan dalam Al-Quran dengan iman. Yarfa'illahu alladhina amanu. Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman. Kemudian wa'utul ilma, itu ilmu. Antara iman dengan ilmu setara di sana. Begitu pentingnya ilmu. Kalau di Minang jangan marasut sukui dengan yang ada. Harus tambah dan cari. Terutama adalah ilmu ibadah Ramadan yang akan kita hadapi ini. Hadirin kaum muslimin, kadang kita tahu yang membatalkan puasa, tapi kita melanggar dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Itu kan nanti kan nilainya juga tidak ada. Minyak habis sambah tidak lama, arang habis basi binaso. Kita nahan haus lapar sampai sore tiap hari, tapi nilai pahala tidak ada. Kam min shaimin laisa lahu minal ju' wal atas. Tidak ada yang didapat dari hambaku itu kecuali hanya sekadar menahan haus lapar. Kenapa? Yang merusak, yang membatalkan pahala puasa. Hadirin kaum muslimin, itu begitu pentingnya ilmu untuk beribadah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Walaupun ibadah Ramadan sebagai ibadah rutinan tahunan, tapi bagaimana kita menjadikan, karena Allah menyampaikan orang yang beriman, yang Ramadan, yang puasanya yaitu benar dan benar-benar dia puasa, maka Allah akan angkat kepada derajat takwa. Dia ada Islam, orangnya muslim, ada iman, orangnya mukmin, ada ihsan, nanti naik ketiga, orangnya muhsin, ada takwa, orangnya muttaqin. Itu dalam kajian ilmu tauhid itu berbeda itu nilainya. Yang disyariatkan, yang dipanggil oleh Allah orang yang beriman. Untuk apa? Naik ke peringkat. Kemana? Ke takwa. Mencapai takwa itu tidak semudah membalik telapak tangan, hadirin. Butuh segala-galanya. Inilah yang dimaksud oleh Rasul, man shoma ramadana. Siapa yang berpuasa Ramadan, maka dia akan mendapat ghufiralahu, ampunan. Kalau dia mendapat ampunan, maka derajatnya akan naik. Tapi untuk mendapat ampunan Allah itu butuh proses, bukan rutinan, bukan rutinitas. Allah puasa Allah tuh bukan. Tapi perlu segala-galanya. Puasa itu kan mampu mengendalikan. Apa yang dikendalikan? Hawa nafsu. Bukan hanya mampu mengendalikan diri kita, tapi hawa nafsu kita. Dari segala-galanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, jangan sampai ibadah yang agung yang akan insyaallah akan kita laksanakan nanti itu tidak punya nilai dan tidak punya apa-apa, malah ada manusia yang merugi. Lah datang bulan Ramadan, lah datang bulan puasa, dia merugi. Seharusnya dia beruntung, seharusnya dia mendapat maghfirah, ghufiralahu, ampunan Allah, tapi tidak, malahan merugi dia. Siapa saja? Contohnya
Datang Ramadan dia tidak puasa tanpa uzur larangan syariat. Sengaja nyutingkan man aftara yauman min Ramadan bala uzrin, sia yang sengaja meninggalkan Ramadan tanpa uzur larangan syariat. Kalau uzur larangan syariat itu dia sudah tua, la tuo la gae banah, la tuo bangka, tidak mungkin untuk puasa. Itu boleh tidak puasa itu, malah wajib dia tidak berpuasa. Fidyah saja nantinya. Atau dia sakit itu mungkin menahun atau harus konsumsi ube. Itu uzrin namanya itu, uzur larangan syariat. Boleh dia tidak berpuasa. Siapa yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan bala uzrin, lam yakdihi siyamud dahri wa insamahu. Besok habis Ramadan dikadoknya, dibayarnya, digantinya, ndak bisa dibayar walaupun dia puasa sepanjang masa sampai 2025 membayar so, ndak talok diganti itu dulu. Kenapa? Ada bala uzrinya tadi, tanpa halangan syariat. Jangan mudah saja kita meninggalkan puasa. Aturan syariat sudah ada. Sakit seketik ndak puasa doh. Alasan karajo kareh ndak ada. Tetap usahakan. Wa in tasumu khairul lakum. Jika kamu berpuasa itu adalah lebih baik bagimu. Itu contoh salah satu. Lah datang Ramadan dia tidak puasa juga. Apalagi kalau bulan-bulan yang lain. Itu tidak benar. Yang kedua termasuk yang tidak melaksanakan solat. Kadang ada juga puasa lagi sembahyang indah. Buarek banah kapal itu sujud. Itu kan bahaya dalam ibadah itu. Hadirin kaum muslimin, padahal solat itu penentu, beda. Yang menentukan kita, awak orang beriman atau indah, itu solat tuh. Bainal abdi wal kufar tarakus salah. Beda antara hambaku dengan orang-orang kafir, kata Rasul, solat. Solat yang pertama nanti diperiksa di hari kiamat. Man taraka shalah faqad kafara. Sia yang sengaja meninggalkan salat maka sungguh, qad di sana ikut takkan taukid itu dalam ilmu bahasa Arab. Sungguh dia telah kafir. Jadi kalau salat tidak ada main-main. Kalau tidak ada wak kepiang, tidak ada piti dah untuk haji dan umrah masih Islam. Kadang puasa tinggal masih dianggap Islam. Zakat bayar kadang lain, kadang indah masih Islam juga. Kalau tidak solat kafir. Ini tidak ada main-main dengan ibadah solat. Itu dalam pelaksanaan kemarin sudah kita peringati itu. Itunya Isra wal Mi'raj. Lah datang Ramadan dia tidak puasa. Merugi sangat dia itu. Dunia dan akhirat. Apalagi di akhirat nanti. Yang tidak melaksanakan solat tarawih, tidak melaksanakan solat tarawih, jangan mudah saja meninggalkan solat tarawih. Kalau awak ada halangan di Ramadan, tinggal mungkin puasa awak tinggal, awak sakit, nanti di bulan lain awak bayar, malamnya awak kan tidak tarawih, berarti tarawih hanya ada bulan Ramadan. Begitu pentingnya. Maka oleh sebab itu beribadah itu dengan ilmu. Kalau ada kajian di mana-mana, dan di masjid, di musola, di mana-mana, kejar, dekati, datangi supaya kita berilmu untuk beramal dalam rangka menuju redha Allah. Dan juga termasuk orang yang merugi itu tidak melaksanakan tilawah Al-Quran. Di bulan lain jarang baca Al-Quran. Lah masuk Ramadan tidak juga. Dan juga yang terakhir pesan Rasul yang tidak bayar zakat fitrah. Itu nanti di Ramadan. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, maka beramallah, beribadahlah dengan ilmu. Kalau kita kurang tahu, membaca. Kalau tidak, mendengar. Banyak berkomunikasi dengan orang yang tahu, orang yang faham tentang Al-Quran dan hadis.
Sekarang kan di media-media kan sudah banyak itu, di YouTube, di mana. Tapi harus selektif juga, jangan telan mentah-mentah. Kadang membuat awak bingung lah bagai. Lihat yang sahih, dalilnya, ketentuan dan keterangannya. Karena itu untuk ibadah, bukan untuk bermuamalah. Hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan Allah takdirkan umur kita panjang sampai kita beribadah di bulan yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diri kita, keluarga dan turunan kita. Semoga Allah memberikan yang terbaik hidup dunia dan akhirat. Terakhir, tetap hadirin kaum muslimin, doakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina, di keheningan malam, ba'da solat, berjamaah atau sendirian. Kenapa? Sampai detik ini pembunuhan masih terjadi. Menurut awak mungkin lamannya, tetapi belum. Kenapa? Yahudi dia tidak akan tinggal diam. Fa'taburu ya ulil albab la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas salihin. Allahumma hdina ya Allah qaumana ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wal fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la